Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang orientasi-orientasi karakter menurut Erich Fromm. Kelompok 7 yang beranggotakan Triyanto, Muhammad Al-Farizi, Aristarkus Dwi Atmojo, dan Hafid Sofyan Ramadan. Orientasi-orientasi karakter. Teori Fromm, kepribadian seseorang tercermin dari orientasi karakternya, yaitu cara yang relatif permanen dari seorang dalam berhubungan dengan manusia atau hal-hal lainnya. Kualitas kepribadian terpenting yang dicapai oleh karakter didefinisikan sebagai sistem yang relatif permanen bagi semua perjuangan non-instingtual yang dilalui manusia yang menghubungkan dirinya dengan manusia lain dan dunia alamiah. Manusia berhubungan dengan dunia melalui dua cara, yaitu dengan mencapai dan menggunakan hal-hal asimilasi. Dengan menghubungkan diri sendiri dan diri-diri yang lain atau sosialisasi. Orientasi produktif. Orientasi produktif menunjukkan tiga dimensi, yakni kerja, cinta, dan penalaran. Karena manusia produktif bekerja menuju kebebasan positif yang rehasasi terus-menerus dan potensi mereka, maka mereka adalah orang-orang yang paling sehat. Dan semua tipe karakter manusia yang sehat menilai kerja bukan sebagai akhir, melainkan sebagai cara mengekspresikan diri secara kreatif. Mereka tidak bekerja untuk mengeksploitasi orang lain atau mengkumulasi kepemilikan material yang tidak dibutuhkan. Mereka tidak malas atau aktif, namun kompulsif, melainkan menggunakan kerja sebagai cara memproduksi hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup. Pemikiran yang produktif merupakan pemikiran yang tidak dapat dipisahkan dari kerja dan cinta yang produktif. Dimotivasi oleh minat besar terhadap orang atau objek lain. Manusia yang sehat melihat orang lain sebagai adanya dan bukan seperti yang mereka inginkan terhadap orang-orang itu. Dengan cara yang sama, mereka mengenal diri mereka sendiri apa adanya dan tidak menipu diri sendiri. Orientasi-orientasi yang non-produktif. Manusia dapat mencapai hal-hal lewat satu dari 4 orientasi non-produktif berikut ini. Yang pertama, menerima hal-hal secara pasif. Yang kedua, mengeksploitasi dan merampas hal-hal dengan paksa. Yang ketiga, menimbun objek-objek. Keempat, memasarkan. Fromm menggunakan istilah non-produktif untuk menunjukkan bahwa strategi-strategi seperti ini akan gagal jika digunakan manusia untuk mendekati kebebasan positif atau realisasi diri. Walaupun demikian, orientasi-orientasi non-produktif ini tidak seluruhnya negatif karena masing-masing memiliki aspek negatif dan positif. Kepribadian selalu merupakan campuran atau kombinasi beberapa orientasi, meskipun salah satu orientasi lebih dominan. Gangguan kepribadian nekrofilia. Nekrofilia merupakan gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kepuasan seksual yang dirasakan seseorang bila melakukan hubungan intim dengan orang yang sudah meninggal. Gangguan kejiwaan ini merupakan salah satu jenis parafilia. Parafilia itu adalah ketertarikan seksual yang tidak normal, di mana ketertarikan seksual yang dirasakan tidak pada hubungan intim yang melibatkan organ intim seperti penis dan vagina. Narsisme berat pada penderitanya merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain dan cenderung arogan
dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan oleh psikiater dan psikologi untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh pasien. Psikoterapi juga dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perilaku seperti tantrum, takut berbicara di depan umum, dan perilaku adiksi atau ketergantungan terhadap hal tertentu. Misalnya narkoba, alkohol, berjudi, hingga pornografi. Psikoanalisis humanistis. Tesis dasar Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada masa modern ini telah terpisah dari kesatuan prasejarah mereka dengan alam dan juga dengan satu sama lain. Namun mereka memiliki kekuatan akal, antisipasi dan imajinasi. Psikoanalisis humanistis berasumsi bahwa terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi, kondisi yang disebut sebagai kecemasan dasar atau basic anxiety. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.